Tata cara sholat fardu. Setelah berwudu kemudian dimulai dengan niat salat fardu semisal subuh. Misal zuhur Anda tinggal mengganti dengan 4 rakaat yaitu arba'a rakaatin, maghrib 3 rakaat menjadi salaat rakaatin. 1. Gerakan berdiri tegak untuk salat. Berdiri tegak pada salat fardu hukumnya wajib. Berdiri tegak merupakan salah satu rukun salat. Sikap ini dilakukan sejak sebelum takbiratul ihram. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Posisi badan harus tegak lurus dan tidak membungkuk, kecuali jika sakit. Tangan rapat di samping badan. Kaki direnggangkan, paling lebar selebar bahu. Semua ujung jari kaki menghadap kiblat. Pandangan lurus ke tempat sujud. Posisi badan menghadap kiblat. Akan tetapi, jika tidak mengetahui arah kiblat, boleh menghadap ke arah mana saja. Asal dalam hati tetap berniat menghadap kiblat. 2. Gerakan mengangkat kedua tangan. Ada banyak keterangan tentang cara mengangkat tangan. Menurut kebanyakan ulama caranya adalah sebagai berikut. Telapak tangan sejajar dengan bahu. Ujung jari-jari sejajar dengan puncak telinga. Ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah telinga. Jari-jari direnggangkan. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke atas atau ke samping. Lengan direnggangkan dari ketiak, sunnah bagi laki-laki. Untuk perempuan ada yang menyunahkan merapatkannya pada ketiak. Namun, boleh juga merenggangkannya bersamaan dengan mengucapkan kalimat takbir. Catatan, mengangkat tangan ketika salat terdapat pada 4 tempat, yaitu saat takbiratul ihram, saat hendak ruku, saat iktidal, bangun dari ruku, dan saat bangun dari rakaat kedua selesai tasyahud awal untuk berdiri meneruskan rakaat ketiga. 3. Gerakan sedekap dalam salat. Sedekap dilakukan sesudah mengangkat tangan takbiratul ihram. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri, tidak digenggamkan. Meletakkan tangan boleh di dada. Boleh juga meletakkannya di atas pusar. Boleh juga meletakkannya di bawah pusar. Ketika bersedekap, doa yang pertama dibaca adalah doa iftitah. Setelah selesai iftitah, Allahu akbaru kabiro walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukrato wa asyila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifam muslimau wa ma'ana minal musyrikina. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamaati lillahi Rabbil alamina. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimina. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Sesudah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Asr, dan An-Nasr. 4. Gerakan ruku dalam sholat. Ruku artinya membungkukkan badan. Adapun cara melakukannya adalah sebagai berikut. Angkat tangan sambil mengucapkan takbir. Caranya sama seperti takbiratul ihram. Turunkan badan ke posisi membungkuk. Kedua tangan menggenggam lutut, bukan menggenggam betis atau paha. Jari-jari tangan direnggangkan. Posisi tangan lurus, siku tidak ditekuk. Punggung dan kepala sejajar. Punggung dan kepala dalam posisi mendatar. Tidak terlalu condong ke bawah. Tidak pula mendongah ke atas. Kaki tegak lurus, lutut tidak ditekuk. Pinggang direnggangkan dari paha. Pandangan lurus ke tempat sujud. Sesudah posisi ini mantap, kemudian membaca salah satu doa ruku. Adapun bacaan ruku sebagai berikut. 5. Gerakan iktidal dalam sholat. Iktidal adalah bangkit dari ruku. Posisi badan kembali tegak. Ketika bangkit disunahkan mengangkat tangan seperti ketika takbiratul ihram. Bersamaan dengan itu membaca kalimat Samiallahu liman hamidah. Badan kembali tegak berdiri. Tangan rapat di samping badan. Ada juga yang kembali ke posisi bersedekap seperti halnya ketika membaca surat Al-Fatihah. Perbedaan ini terjadi karena beda pemaknaan terhadap hadis dalilnya. Padahal dalil yang digunakan sama. Namun, jumhur ulama sepakat bahwa saat iktidal itu menyimpan tangan rapat di samping badan. Sesudah badan mantap tegak berdiri, barulah membaca salah satu doa iktidal. 6. Gerakan sujud dalam sholat. Sujud artinya menempelkan kening pada lantai. Menurut hadis riwayat jamaah, ada 7 anggota badan yang menyentuh lantai ketika sujud, yaitu wajah, kening, dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung telapak kaki. Cara melakukan sujud adalah sebagai berikut. Turunkan badan dari posisi iktidal, dimulai dengan menekuk lutut sambil mengucapkan takbir. Letakkan kedua lutut ke lantai. Letakkan kedua telapak tangan ke lantai. Letakkan kening dan hidung ke lantai. Telapak tangan dibuka, tidak dikepalkan. Akan tetapi, jari-jarinya dirapatkan, dan ini satu-satunya gerakan di mana jari-jari tangan dirapatkan, sementara dalam gerakan lainnya jari-jari ini selalu direnggangkan. Jari-jari tangan dan kaki semuanya menghadap ke arah kiblat. Ujung jari tangan letaknya sejajar dengan bahu. Lengan direnggangkan dari ketiak, sunnah bagi laki-laki. Untuk perempuan ada yang menyunahkan merapatkannya pada ketiak.
Namun, boleh juga merenggangkannya. Renggangkan pinggang dari paha. Posisi pantat lebih tinggi daripada wajah. Sujud hendaknya dilakukan dengan tenang. Ketika sudah mantap sujudnya, bacalah salah satu doa sujud. Ketika bangkit dari sujud untuk berdiri ke rakaat berikutnya, disunahkan wajah lebih dulu diangkat dari lantai, kemudian tangan, dan disusul dengan mengangkat lutut hingga berdiri tegak. Bacaan pada waktu sujud. 7. Gerakan duduk antara dua sujud. Duduk antara sujud adalah duduk iftirasi, yaitu bangkit dari sujud pertama sambil mengucapkan takbir. Telapak kaki kiri dibuka dan diduduki. Telapak kaki kanan tegak, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Badan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejajar dengan paha. Telapak tangan dibuka, jari-jarinya direnggangkan dan menghadap ke arah kiblat. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Ujung jari tangan sejajar dengan lutut. Pandangan lurus ke tempat sujud. Setelah posisi tumakninah, baru kemudian membaca salah satu doa antara dua sujud. Bacaannya sebagai berikut. Duduk di antara dua sujud. 8. Gerakan tasyahud tahiyat awal. Duduk tasyahud awal adalah duduk iftirasi, sama seperti duduk antara dua sujud. Ini pada salat yang lebih dari 2 rakaat, yaitu pada salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Caranya adalah sebagai berikut. Bangkit dari sujud kedua rakaat kedua sambil membaca takbir. Telapak kaki kiri dibuka dan diduduki. Telapak kaki kanan tegak, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Badan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejajar dengan paha. Telapak tangan dibuka, jari-jarinya direnggangkan dan menghadap ke arah kiblat. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Ujung jari tangan sejajar dengan lutut. Disunahkan memberi isyarat dengan telunjuk, yaitu telapak tangan kanan digenggamkan. Kemudian telunjuk diangkat menunjuk. Dalam posisi ini kemudian membaca doa tasyahud. Bacaannya sebagai berikut. Tasyahud awal. 9. Gerakan tasyahud akhir. Tasyahud akhir adalah duduk tawaruk. Caranya adalah bangkit dari sujud kedua, yaitu pada rakaat terakhir salat, sambil membaca takbir. Telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Jadi, panggul duduk menyentuh lantai. Telapak kaki kanan tegak, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Badan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejajar dengan paha. Telapak tangan dibuka, jari-jarinya direnggangkan dan menghadap ke arah kiblat. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Ujung jari tangan sejajar dengan lutut. Disunahkan memberi isyarat dengan telunjuk, yaitu telapak tangan kanan digenggamkan. Kemudian telunjuk diangkat menunjuk. Dalam posisi ini kemudian membaca doa tasyahud, selawat, dan doa setelah tasyahud akhir. Bacaannya sebagai berikut. Tasyahud akhir. 10. Gerakan salam. Gerakan salam adalah menengok ke arah kanan dan kiri. Menengok dilakukan sampai kira-kira searah dengan bahu. Jika jadi imam dalam salat berjamaah, salam dilakukan sampai terlihat hidung oleh makmum. Menengok dilakukan sambil membaca salam. Adapun bacaan salam sebagai berikut. Salam ke arah kanan dan kiri seraya mengucapkan